laki. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adila11 di YouTube channel saya. Kali ini saya tidak akan unboxing barang atau review handphone bekasnya ya, karena belum ada barang. Jadi kali ini saya mau sedikit berbicara, sedikit kasih info ya, atau informasi perihal orang belanja. Ada orang belanja, barusan saya terbangun dari tidur, ada orang chat ke saya, nelpon setengah 7 apa setengah 5 ya tadi ya. Setelah jam 7 saya baru bangun, ada chat minta tolong di WA. Biar tahu buktinya seperti apa. Ini sebenarnya perihal orang itu ketipu lagi guys. Jadi karena saya pernah naruh video di channel ini perihal penipuan di toko online yang belanja gitu maksudnya. Ini di Bukalapak sih orangnya. Dalam kurun 3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir tuh ada yang buat laporan ke saya. Malah laporannya ke saya yang lu bingung sih ya. Karena memang saya buat video perihal yang menghindari penipuan itu di di channel ini. Jadinya banyak yang buat laporan dan minta dibantuin gitu guys. Sebenarnya saya juga nggak mutlak sepenuhnya bisa bantu sih kalau masalah udah kena tipu ya, tapi paling tidak saya sedikit lebih paham untuk membantu sedikit demi sedikit. Tapi saya tidak bisa jamin full karena itu masalah membantu seseorang yang kena tipu itu adalah hak pribadinya sendiri sama pihak toko online-nya gitu guys. Cuman saya mungkin step by stepnya atau langkah-langkahnya saya bisa bantu gitu kan, daripada nggak sama sekali gitu. Jadi seperti ini ceritanya, kronologinya ya. Dalam kurun 3 bulan ini ada 3 laporan yang masuk ke saya. Cuman saya nggak buatkan video karena udah males. Karena saya waktu terakhir tuh saya saya buat video, jangan sampai ada yang kena tipu lagi di tahun 2020 ini. Tapi faktanya masih banyak yang buat laporan begitu ya guys. Kadang bosen sih sebenarnya ya, malah nggak enak gitu kan terus bikin bikin video penipuan mulu kayak gitu ya. Jadi orang yang pertama dulu yang saya jelaskan ini sih udah buat videonya ya, yang orang itu kena tipu sampai data pribadinya pindah ke si penipu itu. Itu sangat ironis banget ya guys. Sangat nggak safety banget gitu guys. Jadi tolong sekali saya minta tolong ke teman-teman yang mau belanja di toko online, karena memang sekarang orang lebih percaya beli online ya daripada beli langsung gitu kan. Apalagi sekarang ada pembatasan atau social distancing yang memang diharuskan belanja online gitu guys. Oke, jadi seperti ini ya guys. Kalau teman-teman belanja atau mau belajar beli online itu tolong pelajari dulu caranya, atau sedikit demi sedikit tahu dulu caranya gitu guys. Jangan sampai uang yang kita belikan ke barang yang notabene duitnya pas-pasan, tiba-tiba duitnya hilang begitu aja, sedangkan barangnya tidak datang. Mau gimana? Ya seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau mau belanja itu mendingan tanya dulu, jangan sampai setelah kena tipu bertanya. Itu bingung saya jawabnya. Tapi ya itu memang setiap ada kejadian harus ada solusi ya guys. Jadi gini, yang pertama yang data akun pribadinya udah pindah ke si penipu. Yang kedua, dia belanja barang. Sebenarnya kasus ini pernah kealamin juga sama saya. Ini orang Cilacap yang tinggal di daerah Banjar ya, Jawa Barat. Kebetulan dia udah 1 bulan kayaknya nih. Baru semalam dia nanya lagi, saya kontak lagi bahwa transaksinya udah sampai ke ngasih formulir untuk diisi, untuk disetujui sama pihak ekspedisi. Jadi ceritanya gini, teman saya ini
Ntar chatnya juga saya kasih ya, maksudnya laporan chat diskusi saya sama si iya gitu guys. Jadi temen saya yang temen yang di Banjar itu mungkin udah subscriber saya juga ya, saya bantu itu. Jadi laporan status komplainnya udah sampai ke status pembelian formulir yang harus diisi sama si masnya ini atau si abangnya ini yang kena tipu itu. Jadi ini sebenarnya bukan kena tipu ya, ini permasalahan di ekspedisi. Jadi seperti ini, dia beli barang, katanya sih dari Bandung belinya pakai jasa ekspedisi Tiki. Terus barangnya sampai ke rumah tapi tak sedia unboxing atau videokan atau membuka barangnya tidak ada. Jadi yang datang itu cuma sebuah paket kosong gitu guys. Nah si pembeli ini bingung gitu guys, karena belum pernah terjadi seperti ini dan tidak pernah melakukan komplain gitu guys. Nah ini juga sebenarnya sesuai dengan pengalaman saya dulu, pernah saya buat videonya ya, mungkin bisa dicari waktu saya hilang barang. Itu prosesnya memang lama, jadi mohon dimengerti untuk sabar, karena namanya udah masuk ya komplain itu beda sama membeli. Kalau membeli kan seperti biasa tanggapinya cepat, apa-apa pasti cepat kalau membeli karena supaya jadi cepat. Tapi kalau yang namanya udah masuk ke fasilitas komplain atau retur barang itu prosesnya lama banget ya guys. Apalagi si pembelinya atau si penjualnya tidak ada ketemu kesepakatan, tidak ada titik temunya istilahnya gitu guys. Jadi kita lanjut lagi ke pembahasan tadi. Jadi alhasil orang ini nanya lagi ke saya gitu kan semalam, Mas ini formulirnya udah dikasih gitu kan. Kan waktu dulu tuh udah chat sekitar 1 bulan ke belakang sebelum puasa mulai ya. Waktu itu dia chat ke saya, Mas saya kena tipu bagaimana kata saya. Jadi saya beli barang tapi barangnya nggak ada gitu kan, cuma dikirim paket kosong aja. Nah saya sarankan udah masuk komplain aja. Nah yang jadi bingungnya juga si si pembeli ini, si emasnya yang di orang Banjar itu masuk komplain, tapi masuk komplain retur, bukan masuk komplain status barang hilang. Nah itu yang salahnya. Makanya segala sesuatu itu tolong pelajari dulu. Kalau memang udah paham membeli, tolong pelajari. Kalau sesuatu bakal terjadi seperti komplain atau barang yang gak dibeli agak sesuai kan bisa retur. Sedangkan di menu komplain itu kan kita juga nggak bisa asal, kita harus ikutin prosedur yang ada gitu guys. Jadi jangan terburu-buru kalau udah ada barang kita dapat nggak sesuai gitu guys. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Semalam dia nanya lagi, sekitar udah 1 bulan baru dapat informasi dari pihak Tokopedia udah ada tembusan lagi. Jadi tembusannya udah ngasih formulir. Sebenarnya kalau udah masuk formulir itu udah enak. Jadi tinggal isi aja formulirnya, tapi tulis dengan, kalau pakai tulis tangan harus jelas, biar sekali foto dan harus pengambilan foto pun harus jelas, harus kebaca, jadi bisa langsung di ACC. Mungkin kemungkinan kalau yang komplain ini masih bisa tertolong ya, karena ini pengalaman saya juga pernah seperti itu gitu guys. Tapi kalau yang dulu yang udah pindah data atau pindah akun ke penipu itu saya udah angkat tangan. Saya cuman ngasih klarifikasi waktu itu, ngasih bantuan, silahkan aja hubungi ke pihak toko online yang dia belanja gitu guys. Jadi paling tidak ada penjelasan gitu, ada keterangan yang lebih lanjut dari pihak toko online-nya. Oke, sekarang saya akan membahas ke yang paling terbaru nih, yang baru tadi pagi masuk ke saya. Chatnya, sorry ada WA. Jadi kesimpulannya nih yang baru masuk ini buat si abangnya yang nggak tahu orang mana, belum nanya saya karena bener tuh kaget banget karena lagi tidur. Datang ada WA ke saya. Sorry ya kalau berisik, baru pagi sih ya, baru bangun ini sekitar jam 7-an apa jam 8 kayaknya. Jadi seperti itu buat si abang yang barusan WA saya, terusus ke semua juga sih ya,
siapa tahu yang orang lain yang baca atau nonton video ini bisa lebih hati-hati. Jadi syarat pertama kita belanja online tuh satu, pelajari dulu aja, jangan dulu belanja apalagi alasan ada diskon 50% itu sangat konyol banget, nggak relevan, nggak masuk akal gitu guys. Ngapain bikin diskon 50% di toko online, dijual di tempatnya aja laku gitu guys, logika aja gitu guys. Zaman sekarang masih kena tipu seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti ini, kalau Mang Agan atau si bosku mau belanja online, tolong pelajari dulu, karena segala sesuatu akan enak, akan gampang menyelesaikannya tuh kalau kita paham dulu ya guys. Jadi ilmunya dulu, tauin dulu, jangan sampai kesasar kayak kita mau kemana kalau gak jelas kan bingung gitu guys. Nah seperti begini teman kita nih yang kena tipu. Ini kena tipu sebenarnya sih mudah-mudahan masih ketarik dananya ya, karena masih baru-baru kemarin terjadinya bulan 8 tanggal 8 sorry, kemarin hari Jumat berarti ya, sekarang kan tanggal 10. Nah seperti itu katanya, bang akun saya dibekukan sama Bukalapak gitu guys. Yang jadi pertanyaan, sama Bukalapak apa sama penipu gitu kan, takutnya gitu. Makanya saya bilang ini kontaknya, hubungi Bukalapaknya sampai selesai, tanyakan dan siapkan. Satu, kalau nelpon ke CS Bukalapak tuh harus siapkan tuh satu, biar pulsanya nggak cepat habis. Satu, nomor telepon, nomor transaksi, akun, email akun harus paham, harus diingat, biar nelpon nggak nyari-nyari ntar malah habis pulsa gitu guys. Karena saya juga nggak munafik, pernah kejadian seperti itu. Data transaksi belum disiapkan, kayak pernah bukti transfer gitu guys, nyari-nyari pulsa habis harus nelpon lagi kan, sayang gitu guys. Karena saya istilahnya penyambung lidah lah istilahnya, karena saya juga bukan orang mampu, orang sama aja gitu guys. Jadi orang sama kayak kalian nggak mampu, cuman berusaha untuk membantu sedikit-sedikit gitu kan, daripada udah terlanjur seperti ini. Saya cuma ngasih himbauan, kalau memang mau belanja online tolong cari ilmunya dulu atau pelajari dulu caranya, karena berbelanja segala sesuatu pun pasti ada caranya yang bener, apalagi beli online. Karena sistem pembelanjaan digital seperti itu, elektronik seperti itu, sangat rentan sekali, malah lebih daripada kita belanja langsung. Kalau belanja langsung mungkin kita kejamret apa bagaimana guys ya. Jadi kalau belanja online itu sekali salah itu patah langsung. Tapi mudah-mudahan aja buat si mas ini, buat si mas yang baru masuk di laporannya ini nih, dia masih bisa kembali dananya dan masih ada rezekinya guys di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ya. Nah jadi mungkin video kali ini hanya itu aja sih, himbauan aja. Jadi maaf nih nggak ada unboxing ya untuk 1 hari 2 hari ini, karena ya barangnya belum ada, karena belum dapat banyak yang pesen Note 9 ini, tapi ya saya belum dapat barang. Mungkin ya ada sih besok, mudah-mudahan S10 Plus masuk, mungkin saya bisa unboxing dan mudah-mudahan barangnya lagi juga guys. Oke, jadi saya cukupkan sekian aja, dan untuk bukti orangnya chat saya akan lampirkan di video chat WA-nya, saya lampirkan di akhir video ini ya guys, biar tidak dibilang saya cuma omong kosong doang buat video-videoan gitu guys. Oke, jadi mungkin video kali ini saya cukupkan sekian aja. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.